berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Arifin ulang, bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Makin kuat ketaatan kita, semakin besar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, maka sebanyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum. Kita tidak lama hidup di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Kebahagiaan hidup sebentar di dunia sebelum di akhirat adalah hidup di jalannya. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah gembirakan mereka yang taat itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Islam adalah manhaj kehidupan, mengatur semua aspek kehidupan, dari bangun tidur sampai bangun kembali, hidup dalam syariat dan sunnah Nabi-Nya. Sehingga waktu dunia sebentar ini tidak ada yang sia-sia bagi hamba yang beriman. Semua menjadi nilai ibadah, nilai amal saleh, nilai dakwah, dan nilai muhasabah. Perhatikan nilai muhasabah. Puncaknya sukses seseorang adalah ada pada muhasabah dirinya, dan itulah prestasi yang tertinggi. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada energi yang paling kuat yang hadir dari pribadi mukmin selain perbaikan dan perbaikan. Dan itulah kesibukannya, dan itulah keasyikan seorang mukmin itu. Dia ingin harus lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ibadahnya, amalnya, dakwahnya, muhasabahnya, karena target yang ia incar-incar. Insya Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, adalah husnul khatimah. Husnul artinya terbaik, khatimah akhirnya happy ending. Kita ini bukan jalan mundur tapi maju, tidak ada ulang tahun. Tahun tidak pernah berulang. Kita sekarang menuju jadwal kematian masing-masing. Kitab ajal sudah ditentukan pada setiap kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Tidaklah setiap napas, setiap jiwa kecuali telah ditentukan jadwal kematian pada setiapnya. Jadi jangan terkecoh dengan panjang umur, usia kita berkurang. Kita tidak berulang hari Senin kembali Senin, tidak. Kita sekarang mendekati jadwal kisah kita di dunia sebentar ini. Dan jangan sekali-kali meremehkan kematian. Hamba yang beriman sangat memperhitungkan kematian itu, karena itulah dia ikhtiyat wal isti'adat, bersiap-siap dan selalu waspada, just in case. Jangan-jangan ini subuhku terakhir, ini duhaku terakhir, ini hariku terakhir. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwah, kita
kita akan hidup di akhirat nanti tanpa batasan waktu. Tidak ada bandingnya dengan dunia ini. Abadan abidin, selama-lama-lamanya di akhirat nanti. Tapi walaupun sebentar di dunia, menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Sebentar tapi terlalu besar risikonya. Sebentar tanggung jawabnya juga besar. Kalau begitu apa susahnya taat sebentar? Apa susahnya sabar sebentar? Persis Allah mentarbiah kita melalui saum di bulan Ramadan. Lapar haus, mengendalikan nafsu dalam taat tidak lama. Hanya dari subuh sampai maghrib. Maksimal 30 hari. Riyadhah ruhiyah. Karena Allah ingin ruhani kita menjadi imam, jasmani kita menjadi makmum. Disinilah rahmatnya Allah untuk hamba yang beriman. Karena itulah hamba istimewa adalah hamba yang beriman. Panggilan terbanyak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai, halo, wahai hamba-hamba yang beriman. Kutiba alaikum, kutiba alaikumusiyam, diaturkan untuk mereka yang beriman berpuasa. Tidak bahasa wajib lagi. Kenapa kutiba? Di antara maknanya karena orang beriman kalau sudah mendengar perintah Allah memang ditunggu-tunggu. Apalagi ya Rabb, apalagi ya Rabb. Itu buah dari ma'rifatuhu, mengenalnya. Wa kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, sempurna mengenalnya adalah mencintainya. Orang kalau sudah cinta, rindu dan akan berbuat terbaik untuk kekasihnya. Sholatnya yang terbaik, zakatnya yang terbaik, puasanya terbaik, hajinya terbaik, hidupnya dalam manhaj yang terbaik. Karena kekasihnya menatapnya, kekasihnya mendengarnya. Ada kamera yang tidak berhenti mengetahui isi hatinya. Jinan, itu yang kita asik dalam hidup di dunia ini, menjadi aktor hamba terbaik di hadapan Allah. Tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang didramatisir, tidak ada yang melankolis. Jauh dari stres, depresi, apalagi post-power syndrome. Ketenangan, kedamaian hidup dalam syariatnya, karena ditatap olehnya. GR-nya hanya untuknya, GR-nya hanya untuknya, pamrihnya hanya untuknya. Itulah yang buat orang beriman nyaman. Ikhwah melihat Arifin tapi kan gak tahu isi hati Arifin. Disinilah orang beriman memilih lebih baik dalam perhatian Allah daripada perhatian manusia. Tidak ada tempat untuk berbuat maksiat. Tidak ada waktu untuk berpikir melakukan kezaliman. Apa yang ada di hatinya itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan itu yang dia amalkan. Alif hidupnya. Disitulah syukur, disitulah sabar, disitulah ikhlas, disitulah wara, berhati-hati dengan hukum Allah, disitulah istiqamah. Itulah yang kita minta 17 kali sehari. 5 waktu kita minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayahi kami sirat Al-Quran dan Sunnah mustaqim, yang kami istiqamah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah sebagaimana para anbiya, para rasul, para auliamu, yang kau taburkan kenikmatan istiqamah. Allahu Akbar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Quran
wa sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa haqiqna bittaqwa wal istiqamah. Ya Rabb, faqihkan hamba dalam agama. Faqih itu terjemahannya bukan hanya al-fahmu, paham. Banyak orang paham tapi belum merasakan nikmatnya agama. Faqih itu adalah orang yang paham, menghayati, merasakan karena mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Arifin bilang ini manis, gak akan tahu manis kecuali yang meminumnya. Agama Allah ini, begitu dia mengenal Allah, dia mencintainya. Begitu mencintainya, dia mencari jalan agar kekasihnya terus mencintainya. Apa jalannya? Ad-din, agama ini, Quran dan Sunnah, syariatnya. Dan ini yang membuat dia mencintainya. Maka dia pelajari din ini. Faqihna fid-din. Dia pelajari, lalu dia amalkan. Karena itulah dia minta hikmah. Ajarkan hikmah kami dalam Al-Quran dan Sunnah. Hikmah itu tidak bisa didapat kecuali setelah diamalkan. Arifin ulang, hikmah didapat kecuali setelah diamalkan. Ilmu didapat dengan belajar. Kita hadir di sini meraih ilmu. Hikmah, sepulang dapat ilmu, kita amalkan. Hamba yang tahu fadail, keutamaan tahajud, lalu dia tahajud, dan ia terus tahajud, dia terus tahajud, dan dia menikmati tahajud. Hikamun azimatun wa kathiratun. Maka hamba itu Allah beri hikmah yang banyak setelah amal. Ad-dinu al-amal, agama ini amal. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Hamba yang istiqomah dalam amal, tiap malam tahajud, istighfar di waktu sahur, membaca Quran, subuh di masjid, tidak keluar sampai matahari terbit, salat duha, terjaga wudunya, tidak menyentuh wanita laki-laki yang bukan mahramnya, terjaga matanya, terjaga hartanya, syukur nikmat dengan selalu bersedekah. Ia maksimalkan hidup dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hamba ini belum di akhirat, di dunia dia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itulah hikmah. Kami menolong mereka dalam urusan dunia. Mengapa? Karena mereka taat kepada Allah. Idza amilta ma urita ataituka ma turid. Allah berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Arifin ulang, bila engkau melakukan apa yang aku mau, kata Allah, aku juga mau melakukan apa yang kamu mau. Makin kuat ketaatan kita, semakin besar keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Makin banyak sunnah Nabi yang kita hidupkan, maka sebanyak itulah keberkahan yang Allah berikan pada diri kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.